Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad الصادق المصدوق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, segenap para hadirin, para undangan yang sangat saya hormati, bil khusus saya sangat Badan Kaul Amul Jaki Fadilatul Mukarram Ki Haji Abdul Khaliq. Beliau salah situng dari mbak-mbak abdi dari Kabupaten Sampang. Saya sangat Badan Kaul Amul Jaki. Tidak kami lupakan Fadilatul Muhtaram Ki Haji Syafiq Rafi'i sedari Pujaan Bangkalan. Beliau mantan wakil bupati Kabupaten Bangkalan dari periode almarhum Ki Haji Fuad Amin. Beliau juga salah situng menjadi abdina. Saya sangat Badan Kaul Amul Jaki marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang ke Al-Mukarram Ki Haji Abdul Khaliq sareng Ki Haji Syafiq Rafi'i. Kemudian sedaja para alim ulama, para masyayikh, para asatid nyon seporah manabi abdina tak kungang nyebut dan sedajan abdina sangat amul jaki. Tantona instansi pemerintah yang berkenan hadir esat malam mangken, hadir bersama kita Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Bapak Riki perwakilan KBRI Kuala Lumpur. Ahlan wa sahlan, selamat datang, terima kasih atas kehadiran. Bapak Bambang Wisnu Krisnamurti Pensosbud KBRI Kuala Lumpur, juga sangat Badan Kaul Amul Jaki, segenap jajaran kepengurusan Iqbas Malaysia, entah kajentok dari koordinator pusat atau koordinator daerah yang telah kita lantik bersama gila untuk periode 2024 sampai 2029. Sesangat Badan Kaul Amul Jaki, para tretan, kaum muslimin muslimat, mustamiin mustamiat, sesangat abdian Amul Jaki. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja-puji salawat dan taslim. Kita mohonkan bersama semoga tak henti-henti tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikut sampai hari kiamat. Sangat besar harapan dan kulaban pancengan esat malam mangken atas kegatian saya tampaki pancengan sedaya keangkui melibatkan diri mengikuti prosesi pergantian pengurus baik korpus atau bekorda Iqbas Malaysia esat malam mangken. Setajana semoga menjadi amal ibadah yang sempurna itre masarang Allah Subhanahu wa taala, tadi jalan-jalan kecembaran, tadi jalan-jalan kemuliaan, tadi jalan-jalan ketekan hajat keselamatan datan kulaban panjenengan sanak potoan, amin Allahumma. Para hadirin sesangat Badan Kaul Amul Jakin, tantona poin pertama yang penting dan harus saya sampaikan adalah ucapan terima kasih mengatasnamakan segenap jajaran pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Azhar Sebanih atas sedaja kegatian usaha yang pun ditampakkan para pancenengan sedaja sehingga proses pelantikan pengurus baru, pengalihan antar pengurus lama dan pengurus baru korpus atau Korda Iqbas Malaysia Kadinto terlaksana sebagaimana mestinya. Tantona tidak sebisa kami ulurkan sebagai rasa terima kasih kecuali harapan-harapan besar dan keajunan epon Allah Subhanahu wa taala
semoga setiap langkah tindak tanduk sampun disumbangkan dapat sareng panjenengan sedaya dak keluarga besar, pengurus dan jajaran Ikhbas Malaysia Kak Dinto etremah sebagai amal sebekal epang kia paki hari kiamat tadi jalan-jalan keselamatan dan kulaban pancenan senak poton akompol pole pagi patang sehari pole pagi patang tolong pagi bene neng dunya tapi neng pintu-pintu surga dan kulaban pancenan senak poton pada masuk di golongan pertama seekawal langsung sareng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga demikian apa adanya, amin Allahumma. Kemudian tantona mengatasnamakan segenap jajaran pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziz Sepani. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tanton dalam proses acara esat melembangkan masih banyak kekurangan di sana sini, baik akwal, ahwal, tor-ator, pemator, proses seketika untuk badana nyoon seporah sedalam-dalamah iarap malar mentar kadinto termasuk perkara yang dapat kita mafhumi bersama. Kemudian yang terakhir dan paling penting nyoon sompengan ban sampungan doa dan dukungan dak ke Ikhbas Malaysia sampun kita cintai dan sudah eksis bertahun-tahun menampakkan usaha manfaat sosial ke masyarakat sekitar. Kita sudah tahu bagaimana Ikhbas sudah punya ujung tombak dari berapa tahun setepongkor dalam beberapa momentum musibah yang terjadi di Malaysia. Ada sebisa alangwai kecuali Ikhbas Malaysia. Allahumma salli ala Muhammad. Ini berita sampai viral. Sesampai bisa alangoi menyalurkan bantuan ke masyarakat yang terlantar nengganggang edalam kentok Ikhbas Malaysia. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tahu dalam beberapa pergerakan organisasi ini terus teman-teman kawan-kawan dalam Ikhbas Malaysia Kak Dinto selalu eksis tanggap Manabi Badas dari sekian banyak anggota Kak Dinto membutuhkan bantuan, entah Kak Dinto kematian, kemalangan, musibah dan semacamnya. Aneka sebuah prinsip yang memang harus dipertahankan antar pengurus baru dan lama. Bagaimana Ikhbas Kak Dinto bukan hanya bergerak dalam majlis-majlis taklim, majlis-majlis zikir, majlis-majlis salawat, tapi lebih kepada perkara-perkara yang berafiliasi terhadap kehidupan sosial, tretan madura, bahkan masyarakat Malaysia secara umum. Ngereng kula bi sampean pada aniat, pada ngarep, pada nyoon kekuatan dan ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Tada ibadah sebisa nyalep ibadah sunat, sebisa nyalep puasa sunat, sebisa nyalep dak ketikir ban wirid kecuali peduli dak ke orang si puto pentuan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala paringin Isra Mi'raj sampun dapat ke salah satu tempat di sorga, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih tempat di sorga dimanapun ia suka. Tingkat 10, tingkat 20, tingkat 1000, 1 hektar, 2 hektar, 3 istana, 4 istana dan semacamnya dan seterusnya. Dipersilahkan oleh para malaikat di dalam sorga. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa terheran-heran sampai beliau menanyakan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma amalu hadzal rajul?" Wahai Jibril, apa yang dikerjakan oleh laki-laki ini sedemikian istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga ia dibebaskan untuk memilih tempat dimanapun saja, selebar apapun, seluas apapun, sebanyak apapun di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ia kerjakan? Coba. Malaikat Jibril tidak menjawab, ia ahli salat malam, ia ahli zikir. Bahkan malaikat Jibril tidak menjawab, ia adalah seorang ulama yang terkenal di zamannya. Bahkan malaikat Jibril tidak menjawab, ia salah satu para aulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi apa yang dijawab oleh malaikat Jibril? Hadza rajulun amata asy-syauka 'anil tariq li'alla yata'adza 'adun minal marrin. Wahai Rasulullah, dia hanyalah seorang awam biasa, tapi dalam sebuah kesempatan ada penghalang di jalan, pohon yang menghalang di jalan. Ia memotong pohon itu agar orang yang lewat di jalan tersebut tidak terganggu oleh pohon. Amal sekecil ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Bebas meleswak. Allahumma shalli ala Muhammad. Abantong dak jalan ki ada orang lebat. Benar-benar mobil masuk, benar-benar Honda masuk, benar-benar orang sepedaan masuk. Belum ada orang yang lewat. Tapi pada pereng ngacul dak ke jalan. Pas malai orang selebat lancar. Terima sarang Allah Subhanahu wa taala bebas meleswak. Dalam ketika ikhlas selalu peduli. Dak ke fakir miskin, dak saudara-saudara kita yang selalu membutuhkan bantuan. Makanya kula menekankan jangan hanya bergerak dalam majlis-majlis selawat. Terus giat majlis-majlis tikar. Harus ada rutinan sebisa mengikat antar anggota. Tapi jangan lupakan sompengan-sompengan kadinto. Selalu rutin kebaikas oleh ikhlas untuk membantu sesama seputo bantuan nang tretan-tretan Malaysia. Wallahi aneka amal istimewa yang sangat besar nilainya. Mungku ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Coba kasus kedua. Ada seorang wali Allah Subhanahu wa taala wafat. Setelah satu malam wafat, santrinya mimpi ketemu beliau. Wahai guru, apa kabarmu di alam kubur? Amin reng wali, oneng wali. Syekhuna Khalil malar mantar oleh barokan amin Allahumma. Setingkat wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, takung-tangkung perjuangannya, wirid, tikir. Seta mimpi bisan. Kiai pancen dengan seta oleh sehari. Dalam maka pernah alam kubur. Napa jawab? Engkau panggil bi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama saya panggil Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu sadar dengan amal apa kamu angkat? Aku mengangkatmu sebagai wali-wali Allah. Wali-wali. Reng wali, kakek tahu ya. Kakek bingkok ipo wali. Wiri temanti, ilmu na banyak, dakwah na banyak, maju dak masyarakat, barokah manfaat man di man tempat. Kakek tahu sebab amal kakek sekemah kakek tadi wali yang kak wali biasa. Engkau jawab dak Allah, pola pulan ahli apa aja. Pakwa bi Allah. Bane. Engkau tahu kakek ahli pajang malam. Ada senyapo dak pajang malam makake. Terima biasa engkau. Tapi bane pajang malam makake sebisa mawali kakek. Pola-pola ilmu kula pengira, kula ulama juang dalam ilmu, juang dalam dakwah, man kaiman tempat masyarakat membenci akhlak bi kula. Pakwa bi Allah. Bukan itu. Engkau tahu bang ahli ilmu, ulama banyak manfaat. Terima ilmuna, terima dakwahna. Tapi benar lebat ilmu dan dakwah dia kaki pewali biasa. Seput kapi. Akhirat oneng kula pengiran lebat amal na patan kula bisa tati wali. Orang sekre burin biajunan, pen minta kula sempatanin, pen nangis kula sempatanin, pen akacap kula terima, pen adua kula terima. Lebat kenapa kajin tok pengiran? Pakwa bi Allah. Engak lambak kaki 10 tahun sebelum mati. Bagaimana dari masjid lemah, rese lemah. Kaki nemu koceng, budung koceng kene. Kaki neser, dah budung koceng. Esambi, esapuen, esambi kroman, iyo bu sampai raja. Demi tang kemuliaan, wallahi. Belas kaki dak koceng tang baik baik. Nyalep dak kencer pejeng kaki sepan malam. Nyalep dak kencer ibadah kaki sepan siang malam elakonan. Napa kento rahasia napa? Rahmat kulina ate. Belas ate kade. Belas dak koceng.
cerita-cerita kentok banyak peduli dak makhluk Allah. Apa tu dak makhluk Allah, bahkan jak sampai apa tu manusia, apa tu hewan. Coba kasus ketiga, bagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada sekelompok sahabat bahwa ada seorang pezina nyon sepor sontel pezina pulang dari tempat rumah bordir, tiap malam ia menginap. Di jalan menemukan apa? Seekor anjing yang kehausan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kelanon azina ben mal. PSK sama. Tapi malam lebat ada anjing kehausan. Di dekat sumur, sementara sumur kento ada tembok. Akhirnya neser nak orang si azina ben malam jatuh. Turun lebat beton pikir sungai sumur. Ada tembak sepatu dari karet, sepatu karetnya buka ngalaan. EPN dak ke pate si arja. Allahumma shalli ala Muhammad. Do seberempa pate mun ngenom gelan. Pate mun ngenom ing cilat picilat. Sekecotan du kecot. Etre masarang Allah Subhanahu wa taala. Reng bini kento yang kesbi pangeran insaf dari kelakuan tu sana bon takung tangkung mate wali tati orang sekeleburin sarang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mun apen to manusia, apen to hewan, belas ke pate, belas ke koceng, nata kapung kaneng jalan sebisa agang budak orang. Mun terima sarang Allah Subhanahu wa taala. Ani ke akhlak, kelakuan akhlak, tata cara kula bi sabdan hidup berdampingan untuk menyampaikan bantuan, kepedulian, kedamaian, keamanan dak makhluk Allah Subhanahu wa taala sangat besar nilainya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu wa innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Orang mukmin sepekus akhlak, peduli dak ke tetanggane se kekurangan, peduli dak ke balane se kemiskinan, peduli dak ke kancane se sakit, peduli dak ke orang seputus bantuan, bisa mencapai derajatnya orang setiap hari puasa sunnah, tiap malam solat Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kula ingin memberikan apresiasi tertinggi ke segenap pengurus Ikhbas, baik pengurus Selamba atau yang akan datang ke Adinto. Teruskan kepedulian Ikhbas. Kula oneng Ikhbas kento bang nyumpeng mungkin setretana sering during gitan tapi akhir terkumpul banyak sehingga bisa sumpengakin dak ketretan kula bisa pas kebutuhan. Ani ke banyak manfaat dan hikmah. Kenapa tahun yang pancengan? Ketika kula bisa sampai membuat kelompok sumbangan besar seperti itu. Kula bi sampean andi dua ganjaran. Yang pertama ganjaran pribadi, setiap penyumbang sesuai dengan apa yang disumbang. Misalkan pada penggalangan dana di Ikhbas Kak Dinto bebas. Bersnyumpang 100, bersnyumpang 50, bersnyumpang 10, ani oleh ganjaran sesuai sumbangannya masing-masing. Sesepuluh oleh ganjaran 10, seseket oleh ganjaran sedekah 50, sesatos oleh ganjaran sedekah 100. Tapi di luar itu, ketika kento bentuk sumbangan kelompok secara bersama-sama kompak, Kak Dinto, maka uang yang dihasilkan Kak Dinto bagi boleh bi Allah sebagai bonus kekompak panjenengan lembag ibadah dan sosial Kak Dinto. Setiap kepala kento beri ganjaran sedekah sebanyak dana yang terkumpul. Mon dana yang terkumpul bisa sampai 2.000 ringgit, maka per kepala kento andi ibadah, andi ganjaran sesuai sumbangan masing-masing, per kepala juga catat sedekah 2.000 ringgit. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak kajeng Nabi bu al-khazinul muslimul amin ahadul mutasaddiqain. Orang muslim yang mewadahi, mengumpulkan dana al-amin dan amanah disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dengan amanah dan jujur, ahadul mutasaddiqain adalah salah satu dari orang yang bersedekah, dua orang yang bersedekah. Ulama menyatakan hadis kento umum.
Serapin seneku obeng, baik dalam organisasi, jabatan, mohon maaf ki, kelebun, camat, bupati, presiden, siapapun, saya menampung uang dan disampaikan sesuai amanah dan tanggung jawab yang sudah diwajibkan untuk mendapat pahala sesuai uang yang disampaikan. Ketika pemimpin berdekuturan dana dari atas 100 juta, pada pak rakyat 100 juta, kok rokokan pak oleh sedekah 100 juta tanpa mengeluar pes. Dan kecukan dalam kelompok seperti organisasi nggak aku lebih sampai. Berapapun yang tergalang, dana sebisa galang Kak Dinto 10.000. Setiap kepala senyumbang 50 oleh kenceran 10.000. Senyumbang 100 oleh kenceran 10.000. Senyumbang 500 oleh kenceran 10.000. Lain, seseket lo elang, se100 lo elang, se10 lo elang, melarmantar manfaat tentunya akhirat. Amin. Allahumma. Mohon para tretan sangat badan kaula mungkin yang terakhir. Sengaja atau bepunten, kula bi sampai melaksanakan acara pelantikan pengurus semakin kain untuk tepat ada sebuah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram. Ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab Mudhar. Nabi menyatakan wa Rajab Mudhar alladzi kana baina Jumada wa Sya'ban. 4 bulan ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaan ini tidak sama. Tidak sama derajatnya. Ada pejabat, ada ulama, ada ustadz, ada orang tua kita, ada paman, ada kakek, ada pejabat, semua harus ada peraturannya. Kita tidak boleh menyamaratakan semua manusia. Tidak boleh. Yang menyamaratakan semua manusia itu adalah kelakuannya orang kafir ketika menentang para nabi dulu. Apa? Kok mau percaya kepada Nabi Nuh, Nabi Musa? Sama-sama manusia. Jadi jangan sampai kita menyamaratakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada akhlak, ada peraturan, ada orang tua, bada menjadi, bada embah, bada kakek, bada nenek, bada kepala desa, bada pejabat harus dihormat sesuai dengan tingkat dan taraf derajat masing-masing. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dengan 7 lapisan. Yang paling mulia yang di atas, yang paling istimewa di atas, langit ke-7 ada Ka'bah malaikat yang berwarna putih. Di langit ke-7 ada Sidratul Muntaha. Di langit ke-7 ada masjid para malaikat. Dan langit ke-7 adalah tempat arwah orang mukmin yang diarak oleh malaikat dan disalatkan lagi di atas langit ke-7. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dengan 7 lapisan. Tidak sama. Lapisan pertama oleh ulama dinyatakan yang paling istimewa. Di lapisan teratas ada masjid. Lapisan bumi paling atas ada kuburan para aulia, ada kuburan para anbiya, ada tempat ibadah orang-orang yang ahli ibadah. Dan ini kecukan Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Tidak sama. Ada malam Jumat, ada hari Jumat. Ada bulan-bulan yang diistimewakan. Ada tahun-tahun yang diistimewakan. Tahun yang diistimewakan adalah tahun di mana ada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sekian banyak selama setahun, ada 4 bulan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Minha arba'atun hurum. Allah menyatakan bahwa hitungan bulan selama setahun ada 12. Minha arba'atun hurum. Sebagian dari 12 ada 4 yang dimuliakan. Allah tidak menjelaskan dalam Al-Quran bulan apa saja 4 yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya menjelaskan kepada kita. Beliau menjawab bahwa bulan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan adalah Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah dan Muharram dan Rajab yang ada di antara Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Kenapa bulan-bulan ini diistimewakan? Banyak rahasia. Dzulqa'dah istimewa, ada rahasia di dalam. Dzulhijjah diistimewakan, ada rahasia di dalam. Muharram juga Rajab diistimewakan, ada rahasia di dalam. Ebi tongakapi bu.
Bitong kapi Pak. Ki sampean nginep nang dewan kento. Ki kula mulai ka ada. Neka sampai ke 10 tak kira marek. Kula kan cuma menjelaskan bulan semangkian kak dinto bulan Muharram. Kenapa Muharram diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam Muharram ada satu hari yang sangat istimewa. Yaitu tanggal 10 bulan Muharram atau yang dikenal dengan hari Asyura. Kapan kak dinto bila Pak? Hari Selasa. Bener hari Selasa. 10 Muharram. Hari Selasa sebekal datang kengeng. Nang 10 Muharram kento semua kesuksesan para anbiya, para aulia dan para ulama banyak esabak tanggal 10 bulan Muharram. Teka hajat, selamat, sukses, pangkat, derajat banyak itu tak nang tanggal 10 bulan Muharram. Sekalian setahun tidak terulang oleh tanggal 10 bulan Muharram. Coba kita hitung cepat-cepat. Nabi Adam alaihissalam ketika dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, keliru memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan Nabi Adam dari sorga ke dunia. Tahu, setelah sampai di bumi, Nabi Adam kento menangis 300 tahun. Tidak pernah mendongakkan kepala melihat ke atas langit, menunduk selama 300 tahun. Sampai Nabi menyatakan, "Lau dumi'at jumu'u Adam, lajarat bihis sufun." Jika saja air mata Nabi Adam dikumpulkan, niscaya ia akan mampu menjalankan sebuah kapal yang besar. 300 tahun nangis. Kapan Nabi Adam beri tobat sareng Allah Subhanahu wa taala? Tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam 950 berdakwah. Penduduk bumi kento umat Nabi Nuh 150 tahun ngajak Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Tahu sampean Nabi Nuh berdakwah kento kadang etokol, kadang samburi aing, kadang pekelengar bi Allah 150 tahun. Ternyata se-Islam manusia sesungguhnya se-Islam cuma 40 orang, 20 laki-laki, 20 perempuan. Sampun oleh 150 tahun demikian lelah Nabi Nuh. Ya Allah, leso pengira ada wadah umat lantarangan ada senoro, los alos ada senoro, pekeras ada senoro, siang ada seatoro, malam ada seatoro, yang terhitung situng ada senoro. Pekuabi Allah, no umat kaki cuma 40. Dah akan bertambah kaum muslimin di zamanmu cuma 40 orang. Kapi manusia bekal kafir. Nabi Nuh telah car adua. Oh, mon kafir kapi satunya pengiran. Kita ada pelo barbai. Sekejap tengah tidak dua orang soleh. Sekejap Nabi. Tore pelo bar pengiran pun. Nah, apa yang terjadi? Allah nyempatanin dekat debun Nabi Nuh. Banjir satunya. Pemati kapi cuma 40 orang kelak senumpak perahu. 1 minggu turun ain hujan panas ngalkal. 1 minggu para tretan sang badan kaul amul jakin nyumber ain kentok celep. 40 hari 40 malam akumpul ain kentok panas bencelep. Banjir tsunami sedunia. Jangankan keabungkan, sedaja gunung kentok ada ikat. Nabi Nuh sampai gebater, jangan-jangan dunia kentok berisi air sampai hari kiamat. Nabi Nuh beri atas kapal berapa bu? Tadik asat aing 6 bulan, setengah tahun alaja. Kapan Nabi Nuh akhirnya sandar di situng gunung neng Irak si kocak gunung Judi tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Yunus alaihissalam ada tak sabar buruh para besar badan kaul amul jahat. Akhirnya coba bi Allah, sabak nang tabung cukup 40 hari 40 malam. Sampean bi enda sabak tabung cukup bu. Bakor wat. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam awirid ke Allah subhanahu wa ta'ala keluar bi Allah di tabung cukup tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Ibrahim menang Yokbar, lak panas Yokbar atau Namrud 10 bulan Muharram. Nabi Yusuf yang buang dak ke Somor, yang kes di atas Somor 10 bulan Muharram. Nabi Ayub paringin songkan bi Allah bebaras tanggal 10 bulan Muharram.
Nabi Ibrahim dilahirkan 10 Muharram. Nabi Ismail saya sembeli juga tanggal 10 bulan Muharram. Banyak makanya kula bi sampean mentero oleh kemul jannah para nabi. Oleh rahmat para nabi muljaakin tanggal 10 bulan Muharram. Yanjurkan panberapan kelakuan sareng para ulama. Kerak kokon sampean. Cokor bulu na bu. Wala lo nyebut atong sitong la krenati bi sampean. Apa? Cokor, perapi, rambut dan bulu-bulu badan kula bi sampean. Mandi. Para om, kenapa? Karena nang 10 Muharram kento orang seresek bakal esem main malaikat jamak siat apa sesunat awirid atiker banyak ganjaran sareng Allah Subhanahu wa taala glanon apa sah saare nang bulan Muharram sepora tusan selama setahun sareng Allah Subhanahu wa taala kula bi sampean awirid atiker istighfar belum tentu iterima bi Allah keng jangan jelapar saare hari istimewa setahun sekalian sepora tusa bi Allah Subhanahu wa taala glanon dan dikecukan pabanyak pasan bulan semangken bulan mulja glanon orang apa senang hari mak bulan mangken hari na apa-apin kencer pada bi apa setahun mengapa setelah hari bulan Muharram atau bulan-bulan semulja selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab sehari kentok pada bi setahun mengapa setelah hari pada bi apa setelah banyak pada sunat semangkin Imam Ghazali dan kitab lain ada bakin montelo hari kentok ngalak Kemis Jumat Sabtu Kemis Jumat Sabtu bulan Muharram Kemis Jumat Sabtu bulan Rajab Kemis Jumat Sabtu bulan Dzulqa'dah Dzulhijjah anika pada bi ibadah lo buambu petong atau setau sempatan kula bi sampean pompong ibadah bulan Muharram giatkan kula bi sampean meningkatkan ibadah tikar wirid pesemai malaikat sehingga kula bi sampean bulan semangken lo semai setan tapi semai malaikat sehingga kula bi sampean oleh kemuliaan sesiapakin sareng Allah Subhanahu wa taala sepora tusan pada Nabi Adam peselamat dari musibah pada Nabi Nuh menang dak kemoso pada Nabi Ibrahim tora ibadah awil tikar bulan semangken malar mantel ekol liabitan kula ban panjenengan sedaja amin Allahumma. Para hadirin sempatan kaul amun jakin mungkin cuma kadin tok sebisa torakin atas sedaja salah lopot kurang lakunya penyon sepor akhiran wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.